Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Beda Malaikat dan Manusia. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran-kebenaran firman Allah, seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Salah satunya adalah manusia dan juga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kisah tentang malaikat itu tidak hanya ada di dalam Alkitab, namun juga banyak di dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang terjadi berbagai belahan dunia. Mungkin dalam bentuk peri, mungkin dalam bentuk makhluk yang baik hati, namun itu adalah berbicara tentang sebuah tradisi budaya. Namun malaikat itu bukanlah sebuah kisah dongeng, bukanlah sebuah kisah rekayasa manusia, tapi itu tertulis di dalam Alkitab. Di sini bukan berbicara tentang makhluk-makhluk tertentu yang dalam angan-angan dan diciptakan dalam imajinasi manusia. Alkitab mencatat tentang malaikat di dalam banyak peristiwa, dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Dalam kitab Ibrani, kalau kita berbicara tentang pasal 1, tentang Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, bagaimana peranan malaikat sebagai ciptaan Allah melakukan tugasnya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah kepada manusia. Jadi kalau boleh dikatakan, siapa sesungguhnya pemberita kebenaran firman Allah sebelum manusia? Sebelum manusia ada, tentu malaikat ada bersama-sama dengan Allah sebagai ciptaan juga. Firman Tuhan berkata, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, siapa? Yaitu Kristus, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Di sini kita melihat dikatakan malaikat-malaikatnya menjadi badai dan menjadi pelayan-pelayannya seperti nyala api. Ada dua bagian tentang badai yang kaitannya dekat dengan angin, kemudian ada kaitannya dengan nyala api yang kaitannya dengan sebuah efek daripada kondisi fisika yang kemudian menimbulkan terang, menimbulkan cahaya, menimbulkan kehangatan, bahkan bisa membakar. Itu yang disebut dengan nyala api. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi tentang anak itu ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau kita belajar apa persamaan sebelum mengatakan perbedaan tentang malaikat dan manusia, persamaannya dua-duanya diciptakan. Dua-duanya diciptakan, dua-duanya berkepribadian. Manusia dan malaikat pun memiliki akal budi, memiliki pengetahuan. Manusia dan malaikat pun belajar dan hidup dalam firman. Manusia dan malaikat pun memiliki emosi, memiliki kehendak, memiliki pengetahuan. Manusia dan malaikat pun punya tugas bagaimana memuji Allah, menyembah Allah, bersukacita, melayani, berada di hadapannya. Kemudian ada perbedaan antara malaikat dengan manusia. Malaikat punya tugas kepada orang-orang percaya, yaitu manusia sebagai anak-anak Tuhan, untuk memenangkan orang-orang untuk bisa diselamatkan. Jadi menolong pemberitaan-pemberitaan Injil kepada manusia di seluruh muka bumi ini. Malaikat pun punya tugas untuk memberikan kekuatan dengan tugas yang diberikan Allah dari bahaya, mengingatkan. Jadi artinya malaikat adalah perpanjangan tangan Allah untuk bisa melayani, mendampingi, menguatkan, menyertai manusia. Itu perbedaannya. Sedangkan manusia adalah ciptaan Allah yang punya tubuh jasmani, sedangkan malaikat tidak punya tubuh jasmani. Sehingga boleh dikatakan malaikat dan manusia adalah ciptaan Allah. Namun manusia diciptakan, dikatakan dalam Alkitab, menurut gambar dan rupa Allah. Catatan malaikat tidak ada catatan disebut dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada titik ini sesungguhnya malaikat sebagai ciptaan punya tugas. Manusia sebagai ciptaan pun punya tugas. Dua-duanya berbagian untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Malaikat bisa jatuh, manusia pun bisa jatuh. Malaikat punya potensi ketaatan, manusia pun punya potensi ketaatan. Pada bagian ini kita lihat dari perjanjian lama bagaimana malaikat datang hadir mewakili Allah,
menyampaikan kebenaran firman Allah kepada para nabi-nabi, kepada para rasul-rasul, kepada raja-raja, memanggil orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menunaikan tugas kebenaran firman Allah. Itu tugas malaikat. Malaikat dikatakan memuji Tuhan, malaikat dikatakan bersuka cita. Kalau ada satu orang yang bertobat dan percaya, seluruh malaikat di surga itu bersuka cita. Malaikat dikatakan meniup sangkakala dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Mazmur. Catatannya sedemikian rupa. Malaikat dan manusia pun jumlahnya tidak tunggal, tapi dalam jumlah banyak. Artinya malaikat punya tugas masing-masing, manusia punya tugas masing-masing yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Malaikat punya kehendak, punya emosi, punya akal budi, punya potensi ketaatan, punya juga potensi untuk tidak taat. Dan kita tahu dengan jelas bahwa iblis yang jatuh adalah sebagai penghulu malaikat yang jatuh ke dalam dunia dan kemudian menjadi berdosa dan jauh dari Tuhan. Pada titik ini sahabat seperjalanan, waktu kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 7 sampai ke 8, di sini berbicara malaikat itu adalah pelayan-pelayan Allah seperti badai dan seperti nyala api, untuk menyampaikan tentang tahta Tuhan Allah untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan yaitu tongkat kebenaran di dalam Kristus yang hadir datang ke dalam dunia untuk menyampaikan berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita penyertaan, termasuk mujizat-mujizat yang Allah nyatakan di dalam diri Kristus Yesus, mujizat kesembuhan, mujizat kebangkitan. Dan mujizat yang paling luar biasa adalah bagaimana manusia berdosa itu diampuni dosanya, bagaimana manusia berdosa itu diubah dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, dari sebagai anak-anak gelap menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, diangkat sebagai anak-anak daripada Allah Bapa sendiri. Sahabat seperjalanan, sampai titik ini, kalau kita melihat bahwa Allah sedemikian luar biasa, salah satu peran malaikat adalah justru mendampingi manusia, tapi manusia tidak perlu mendampingi malaikat. Jadi artinya Allah memberikan sebuah kelengkapan yang sangat sempurna dan luar biasa untuk memberikan kekuatan Tuhan lewat Tuhan menyatakan medianya lewat malaikat, menyatakan Injilnya lewat malaikat, menyatakan kekuatan Tuhan lewat malaikat. Ada peran-peran, dan firman Tuhan berkata, malaikat pun adalah mendampingi anak-anak Allah pada saat menghadapi kematian. Banyak peristiwa di saat-saat menjelang menghadapi kematian, malaikat itu menampakkan diri. Jadi peran malaikat punya tugas yang luar biasa. Tentu sahabat seperjalanan, kita tidak melakukan persaingan dengan malaikat, tetapi sesungguhnya sebagai makhluk hidup yang khusus, manusia sebagai ciptaan dan gambar rupa Allah, malaikat pun adalah ciptaan Allah di dalam natur dan kehendaknya yang diberikan perintah untuk menjalankan tugas. Baiklah kita bersama-sama dengan para malaikat, biarlah kita taat untuk memuji Allah, menyembah Allah, melayani Allah, senantiasa berada di hadapan Allah, menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah di dalam diri Kristus Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar, kudus, menjadi berkat di dalam dunia ini. Pada akhirnya semua ciptaan itu akan kembali kepada Sang Penciptanya, dan satu hari kelak nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Baik para malaikat diminta pertanggungjawabannya, baik setiap kita masing-masing pun diminta pertanggungjawabannya. Baik malaikat, baik manusia, semuanya untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.